Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya zal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbi wat tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Safi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-mau'izatus salisata asrata. Mau'izah yang ke-13. Yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibna Adam, wahai manusia anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, kam min sirajid, betapa banyak dari lampu-lampu, qad atfa'athu rihul hawa, yang dipadamkannya oleh angin yang bertiup. Wa kam min abidin qad afsadahul ujub, dan betapa banyak dari hamba-hamba yang menjadi rusak disebabkan ujub, bangga. Wa kam min ghaniyin, dan berapa banyak dari orang-orang kaya, afsadahul gina'u, yang menjadi rusak karena kekayaannya. Wa kam min fakirin afsadahul faqr, dan berapa banyak dari orang-orang fakir yang menjadi rusak karena kefakirannya. Wa kam min sahihin afsadathul afiyatu, dan betapa banyak dari orang-orang yang sehat yang menjadi rusak karena kesehatannya. Wa kam min alimin afsadahu al-ilm, dan betapa banyak dari orang-orang alim yang menjadi rusak karena ilmunya. Wa kam min jahilin afsadahul jahil, dan betapa banyak dari orang-orang bodoh yang menjadi rusak karena kebodohan. Titik sampai situ dulu. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mawa'iz fi Hadfil Ahadisil Qudsiyah yang membahas mau'izah ke-13, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada dan berhati-hati di dalam keadaan kehidupan kita. Tujuannya tiada lain agar kita semua tidak menyesal dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, baik ketika hidup di alam dunia maupun nanti ketika kita hidup di alam akhirat. Lebih tegasnya, mari sama-sama kita simak apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini menjadi pesan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala,
seraya mengingatkan kepada kita. Tujuannya agar manusia ini bisa mendapatkan kebaikan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan dari Nabiullah Adam alaihi salam, kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa. Betapa banyak, kata Allah, dari lampu-lampu yang kemudian menjadi padam disebabkan angin yang bertiup. Kita lihat bahasa yang difirmankan Allah di sini adalah bahasa isyarat. Betapa manusia yang bersinar di dalam kehidupannya kemudian menjadi padam sinarnya disebabkan mereka tidak hati-hati di dalam kehidupannya. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi kepada manusia? Yang diumpamakan oleh Allah ibarat siraj, lampu yang terang benderang. Kalau bahasa sekarang ini dikatakan naik daun umpamanya. Atau mereka yang mempunyai ketenaran, viral di dalam kehidupannya, kemudian padam cahaya tersebut disebabkan angin yang bertiup. Yang dimaksud, mereka tidak tahan menghadapi godaan di saat mereka diberikan karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Banyak sekali. Di antaranya mereka hidup di alam dunia dengan penuh kesombongan. Mereka hidup dengan penuh keangkuhan. Ini yang menyebabkan semuanya akhirnya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi sebabnya mereka tidak tahan dengan segala godaan dunia. Nah, kita lihat sekarang kenyataannya, apa yang difirmankan Allah ini benar terjadinya. Betapa banyak manusia hidup di alam dunia, kemudian bersinar kehidupannya, tenar di kalangan manusia lainnya, ternyata tidak tahan dengan godaan kehidupan dunia. Ada manusianya yang mungkin karena jabatannya, kedudukannya, akhirnya hancur dengan jabatan dan kedudukannya tersebut. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia berhati-hati dengan hal tersebut. Bahwa pada saat mereka menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat, ingatlah semuanya itu ada ujiannya. Bahasanya, semakin tinggi pohon, maka semakin besar pula anginnya yang bertiup. Kalau tidak tahan, bisa jadi pohon ini patah. Begitupun dengan lampu. Semakin terang lampu itu, maka semakin besar pula anginnya yang bertiup. Kalau dia tidak tahan, dapat dipastikan padam itu lampu. Dan ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa kam min abidin qad afsadahul ujub. Dan betapa banyak dari hamba-hamba, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, yang menjadi rusak disebabkan ujub, takabur, sombong dengan ibadahnya. Ini adalah penyakit umat sekarang ini. Terlebih lagi, begitu mudahnya manusia untuk mempromosikan dirinya. Terkadang kebaikannya, ibadahnya dipromosikan lewat media. Kalau tidak hati-hati, kemudian dilandasi dengan ujub, takabur, sombong, bangga diri,
bisa rusak semua ibadah yang dilakukannya. Walaupun itu nilainya adalah suatu kebaikan. Dia beribadah kepada Allah, tapi kemudian ada rasa bangga, maka rusak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa saja kebaikan yang dia lakukan. Terlebih lagi di zaman sekarang ini kita lihat banyak orang-orang yang memposting ibadahnya. Contoh kayak sekarang nih kita pasang status ngaji. Kalau niatnya baik tanpa dilandasi rasa ujub, bangga diri, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena perlu juga bagi kita untuk memposting kebaikan seiring dengan banyaknya orang memposting keburukan. Kenapa? Kalau mereka bisa menjadikan media sarana keburukan, kenapa kita tidak bisa menjadikan media sebagai sarana untuk kebaikan? Maka hal yang demikian diperbolehkan. Medannya boleh sama, tetapi kemudian yang ada di dalamnya berbeda. Medannya boleh media sosial. Ada yang memposting keburukan, namun harus ada pula yang memposting kebaikan. Cuma syaratnya jangan ada rasa ujub. Ketika sudah ada rasa ujub, bangga diri, maka hal yang demikian dapat dipastikan menjadi rusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran nanti dalam surat Luqman, kata Allah, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu sekalian memalingkan muka dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu sekalian melangkah atau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Dua pesan Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur, karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan tidak suka juga dengan orang yang membanggakan diri. Artinya apa? Kita hidup di muka bumi ini, jangan ada kesombongan, keangkuhan, apalagi bangga kepada diri sendiri. Orang bisa ibadah, kita juga bisa. Kita bisa melakukan kebaikan, orang juga bisa. Maka ketika kita beribadah, jangan sampai jadi rusak dengan sebab ujub kita, bangga diri kita. Karena kita nggak pernah tahu ibadah kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban buat kita ibadah saja sudah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, termasuk yang disunnahkan oleh baginda Rasul pun kita ikuti. Yang terpenting kita nggak ujub, nggak ada perasaan bangga. Kita tahu diri kita ini hanyalah sebagai seorang hamba, nggak lebih, nggak kurang. Maka apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan kita, ikuti saja. Dan jangan ada rasa ujub dikarenakan sesuatu hal kebaikan yang kita lakukan, termasuk dalam ibadah. Kenapa begitu? Ibadah orang di zaman sekarang banyak yang menjadi rusak disebabkan karena ujub. Merasa lebih dibandingkan orang lain, padahal mungkin dia di sisi Allah, di hadapan Allah nggak ada nilai apa-apa dalam ibadahnya. Nih yang mesti kita waspadai. Kemudian yang ketiga, wa kam min ghaniyin afsadahul gina'u, dan berapa banyak orang kaya yang menjadi rusak karena kekayaannya. Contohnya jelas betul kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Banyak manusia-manusia yang Allah berikan kekayaan kemudian menjadi rusak dengan kekayaannya. Kita ambil contoh Qarun umpamanya. Kurang kaya apa Qarun? Hartanya saja kalau dibawa dengan 600 ekor unta belum kebawa. Sekarang kita lihat orang kaya sekarang, ada yang begitu? Belum. Pelayannya ratusan.
Bahkan ada yang mengatakan sampai ribuan. Rumahnya bak istana. Bisa kita bayangkan, kemana saja Qarun pergi, ini yang namanya pelayannya minimal 600 orang ikut. Bisa kita bayangin kekayaannya seperti apa. Tapi kemudian kekayaan yang dimiliki oleh Qarun malah menjadi merusakkan Qarun sendiri. Dia bangga dengan harta yang dia miliki, kekayaan yang dia punyai. Dan setelah itu cukup bagi Allah untuk merusakkan Qarun. Nggak sanggup Qarun menanggung kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita menyadari kekayaan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keseimbangan di muka bumi, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Supaya apa? Mereka menjadi saling ketergantungan. Orang kaya semuanya, siapa yang mau disuruh? Orang miskin semuanya, siapa yang mau bayar? Maka kemudian Allah ciptakan kekayaan dan kemiskinan pada diri manusia, supaya mereka bisa saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Cuma kemudian sadari bahwa kekayaan pun bisa merusak manusia, kemiskinan pun bisa merusak manusia. Dan gak sedikit manusia-manusia yang kaya kemudian menjadi rusak dengan kekayaan. Apalagi zaman sekarang kita lihat, pas begitu naik dikit dia memiliki harta, pamer. Banyak yang begitu. Banyak. Bahkan dia merendahkan orang. Dengan kekayaan yang dia miliki, seakan orang lain gak ada nilainya. Status sosialnya sudah berbeda. Kalau sudah demikian, berarti ini orang rusak dengan sebab kekayaannya. Padahal kaya yang sesungguhnya bukan di harta, tetapi kaya yang sesungguhnya ada di dalam hati dan di dalam jiwa kita. Kita kasih contoh nih yang gampang. Bisa jadi orang yang punya duit 10.000 lebih kaya dibandingkan orang yang punya duit 200.000. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang punya duit 200.000 ternyata kebutuhannya 400.000. Sedangkan orang yang punya duit 10.000 cuma pengen jajan bakso doang, antem udah. Kayaan yang mana? 10.000. Yang 10.000. Kalau kita lihat nominal kan banyak kan yang 200.000. Ya. Tapi ternyata kebutuhannya melebihi dari apa yang dia miliki. Begitu juga ketika kita melihat manusia nih. Orang di alam dunia ini, jangan kita merasa bahwa kita lebih rendah, lebih miskin dibandingkan mereka karena hartanya, karena status sosialnya. Bisa jadi kebutuhan dia lebih banyak dibandingkan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kekayaan merusakkan diri kita disebabkan kekayaan yang kita miliki. Begitu juga, wa kam min fakirin afsadahul faqr, dan betapa banyak dari orang-orang fakir, orang-orang yang miskin yang menjadi rusak disebabkan kemiskinan. Ada orang karena kemiskinannya kerja nggak berhenti-berhenti, lupa sama ibadah. Ada. Dia nggak kenal mana siang mana malam. Akhirnya kewajibannya dia tinggal. Kenapa? Karena tuntutan dari kefakirannya. Ini yang dinamakan fakir, miskin, malah jadi rusak. Padahal kefakiran ini bisa menjadi jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kemuliaan orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahwa mereka bisa masuk surga duluan
dibandingkan dengan orang-orang kaya. Kaya. Asalkan di dalam kefakirannya, di dalam kemiskinannya, dia tetap beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Cuma kemudian yang terjadi kan sebaliknya. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, kadzal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran menjadikan manusia kufur. Kenapa? Karena dia nggak terima dengan kefakiran yang diberikan Allah kepada dia. Pertama, dia ngeluh. Yang kedua, dia mengadukan kefakirannya kepada orang. Dan yang ketiga, akhirnya dia menyalahkan Allah. Ini yang menyebabkan akhirnya menjadi rusak dirinya disebabkan kefakiran. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu kepada kita dalam kondisi keadaan apapun harus diterima. Makanya kita sering dengar doa, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Maksudnya, mau kaya, mau miskin, mau fakir, tetap dia memuji Allah. Nggak hilang tuh pujian kepada Allah. Adakah contoh manusia yang begitu? Ada. Nabi Ayub alaihis. Bayangin, Nabi Ayub, Nabi yang paling kaya pada saat itu. Istri beliau cantik, harta bendanya banyak, anaknya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Badan sehat. Tiba-tiba ujian datang. Badan yang sehat sakit seluruh badan. Bahkan diceritakan penyakit nih dari zaman Nabi Adam hingga sampai nanti hari kiamat itu ada di diri Nabi Ayub alaihis. Bayangin, belatung saja tuh ditaruh dulu oleh beliau untuk melaksanakan ibadah. Selesai ibadahnya ditaruh lagi belatung. Kita sakit apa begitu enggak? Kan belum ada. Kita belum pernah dengar orang begitu. Contoh yang sakit diabetes kan dibersihin gitu kan, nggak pernah ditaruh lagi. Benar kan? Dibuang yang ada. Tapi Nabi Ayub enggak. Ketika ditanya kenapa? Karena ini pun makhluk Allah. Dia mencari rizki dari badan. Bayangin. Sabar betul beliau. Lalu harta kekayaannya pun kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil. Anak-anaknya semua jadi wafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya yang satu ada yang menceritakan minta cerai, yang satu lagi tetap ngurusin Nabi Ayub. Soal marah-marah itu udah biasa, namanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan diciptakan memang untuk 3 hal. Yang pertama cemburuan, bener kan? Yang kedua emosian, yang ketiga mata duitan. Kan cuma 3. Bener? Bener nggak? Cemburuan bisa hilang karena ada yang ngajarin gurunya, yang ngaji ke majlis taklim, gitu kan? Emosian juga bisa hilang karena dia belajar untuk menata emosinya. Tapi mata duitan nggak bisa hilang. Paham? Paham nggak? Nah, gitu. Nah, istri Nabi Ayub ya sama. Kenapa? Karena dia juga wanita. Kan gitu. Dan kemudian kita lihat apa dalam masa sulitnya Nabi Ayub meninggalkan dia beribadah kepada Allah. Apa kefakirannya dia lalu menjadi rusak? Enggak. Sehingga setan yang meminta kepada Allah pada saat itu untuk menjatuhkan Nabi Ayub cuma geleng-geleng yang ada. Kenapa? Kok ada manusia begini? Lagi kaya tetap ibadah dan ketika miskin juga tetap ibadah. Apa akhirnya yang terjadi? Allah kembalikan semuanya hal yang semula bahkan lebih kepada Nabi Ayub alaihis. Kenapa? Karena dalam situasi apapun Nabi Ayub nggak pernah berubah. Pertanyaannya buat kita, kira-kira kita begitu apa enggak? Ya dah. Kadang-kadang kita kan rada-rada. Bener. Lagi kaya lagu banyak. Bener. Ama ibadah rada-rada jauh. Gitu kan? Pas begitu jatuh miskin baru ingat sama Allah. Ibadah rajin banget.
Dibangkitin lagi, kaya lagi dia, lupa lagi. Tuh kita kan, benar nggak? Yang paling menyedihkan pas begitu jatuh miskin, lupa lagi sama ibadah. Ada kan yang begitu kan? Ada. Banyak. Ada tuh yang model begitu manusia. Kayak begitu, miskin begitu. Benar. Padahal kata Allah, jangan sampai rusak karena kekayaan dan kemiskinan. Selanjutnya, wa kam min sahihin afsadathul afiyah, dan betapa banyak dari orang-orang yang sehat yang kemudian menjadi rusak disebabkan kesehatan. Nih. Padahal Nabi udah ingatin. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu. Apa saja dua kenikmatan itu? Yang pertama as-sihhah, yaitu Allah kasih sehat. Nih kayak ini. Banyak betul orang yang dikasih sehat sama Allah kemudian menjadi rusak karena kesehatan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang otaknya rada-rada liur, rada-rada rusak udah. Dikasih badan sehat tawuran. Ada yang begitu kan? Dikasih badan sehat mabok. Ada. Dikasih badan sehat malah untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Kalau sudah demikian, rusak berarti. Termasuk kita. Betapa banyak Allah kasih kesehatan kepada kita, cuman kita nggak manfaatkan dengan baik. Padahal nanti Allah tanyakan tentang kesehatan kita. Kita nih mohon maaf, kenyataan yang ada. Kalau lagi dikasih sehat, lupa buat ibadah. Tapi ketika dikasih sakit, baru ingat. Ditanya, emang apa? Takut mati. Benar nggak? Lah kalau dia lagi sehat, mah kan kagak ingat mati. Padahal yang namanya mati kan kagak mandang sehat, kagak mandang sakit. Kita kan sering dengar, bahkan sering menyaksikan. Ada orang sehat atau mati. Ada orang sakit bertahun-tahun kagak mati-mati. Banyak nggak? Banyak. Cuman yang namanya manusia sering tertipu dengan kesehatan. Dan itu yang paling banyak menipu. Ketika dia udah sakit baru ngomong. Ya Rob, pengen ibadah, pengen ngaji, pengen ke majlis taklim. Banyak kayak begitu. Dikasih sehat lagi, ngeh gua kagak. Benar. Ini yang kadang-kadang manusia lupa. Bahwa kesehatan bisa merusak dirinya. Disebabkan apa? Dia merasa bahwasanya hidupnya masih lama. Padahal mati nggak mandang sehat, nggak mandang sakit. Waktunya nyampe, ya nyampe udah. Kan begitu. Dan kemudian wakam min alimin afsadahul ilm. Dan betapa banyak dari orang-orang alim yang berilmu yang menjadi rusak disebabkan ilmunya. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasa punya ilmu. Dia tahu segala sesuatunya. Maka akhirnya terkadang dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling hebat, karena dia merasa berilmu, sombong. Orang lain dianggap bodoh. Banyak kayak begitu. Rusak manusia yang begini. Oleh karena itu, ketika kita belajar, landasannya cuma satu. Mencari keridhaan Allah. Cuman itu. Jangan karena hal yang lainnya. Apalagi kita belajar cuma pengen supaya berdebat menang. Hati-hati. Atau pengen disebut sebagai orang yang berilmu. Percuma. Kita belajar karena mencari keridhaan Allah. Cuman itu. Kalau Allah udah ridho, ditempatin di mana aja pun,
enak. Kita jadi apapun enak. Allah ridho. Tapi sebaliknya, kalau kita mencari ilmu karena sesuatu, pengen kesebut, pengen lebih dari orang, atau mencari dunia, hati-hati. Ilmu yang demikian nggak pernah ada berkah. Nggak pernah ada berkahnya. Nggak pernah ada kebaikannya buat kita. Dan inilah yang dikatakan orang yang rusak disebabkan ilmu. Lihat zaman sekarang, bagaimana orang-orang berilmu menjadi rusak dengan sebab ilmunya. Disebabkan dengan keilmuan yang dia miliki, malah menjadikan dirinya sombong, takabur, merasa lebih dibandingkan orang lain. Jadi ketika kita memiliki ilmu, maka jadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa kam min jahilin afsadahul jahlu, dan betapa banyak dari orang-orang yang bodoh yang menjadi rusak disebabkan kebodohan. Kalau tadi orang berilmu saja bisa rusak, apalagi orang yang bodoh. Lah gampang banget merusakinnya. Benar? Orang yang berilmu aja bisa jadi rusak, apalagi orang yang bodoh. Maka dikatakan oleh baginda Rasul, nggak pantas nih bagi orang yang bodoh tetap membiarkan dirinya di dalam kebodohan, artinya nggak mau belajar. Dan nggak pantas pula bagi orang yang berilmu untuk mendiamkan dirinya, nggak mau mengamalkan ilmunya. Itu kata baginda Rasul, dan itu peringatan buat kita bahwa bagi orang yang bodoh punya kewajiban untuk belajar. Bagi orang yang berilmu punya kewajiban untuk mengajar. Ini tanggung jawab kita kepada ilmu. Artinya orang yang berdiamkan dirinya di dalam kebodohan adalah orang yang paling bodoh, dan berarti dia rusak disebabkan kebodohannya. Dan kita lihat betapa banyak kerusakan terjadi disebabkan kebodohan. Contoh yang gampang, ibadah aja. Kayak nyolatin jenazah, kan gitu. Buat orang yang bodoh, yang kagak tahu ilmunya, bisa jadi pas nyolatin jenazah, dia ruku, dia sujud. Ada nggak yang model begitu? Ada, bahkan kita lihat kan dalam media. Karena kebodohannya dia nggak belajar tentang bagaimana mensolatkan jenazah. Wah, sok banget dewek-dewek. Allahu Akbar. Itu kan, dia bacanya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakangnya gue baru nemuin yang model ini. Bener nggak? Tiba-tiba dia ruku, Allahu Akbar. Kan gitu kan? Dia sujud, Allahu Akbar. Kata temennya, lu nggak salah ini. Gitu kan? Gue baru ini ngelihat yang sholat jenazah ada ruku, ada sujud. Karena ngeles dia pintar. Ini mayit banyak dosanya, makanya gua sujud. Ini kan Abu Nawas ya. Bener kan? Artinya apa? Kebodohan kemudian menjadi rusak. Rusak dirinya karena nggak mau belajar. Dan ingat, jangankan orang yang bodoh, orang yang berilmu saja ketika dia berhenti belajar, berarti dia adalah orang yang bodoh. Apalagi yang bodoh, nggak mau belajar, selesai. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Falaula masyaiha rukka'u, maka sekiranya tidak ada orang-orang tua yang ruku, wasababa khusaun, dan anak muda yang khusyuk, wa atfala ruddaun, dan anak kecil yang menyusuk, wa biha ima rudkaun, dan hewan-hewan ternak yang merumput, la ja'altus samaa min fauqikum hadidan
niscaya aku jadikan langit dari atas kamu sekalian menjadi besi, war ardo sofa, dan bumi ini menjadi rata, waturabu romadan, dan debu-debu menjadi, dan tanah menjadi debu. Walamma anzaltu alaikum minas sama'i qatratan, niscaya aku turunkan atas kamu sekalian dari langit. Walamma, niscaya tidak akan, anzaltu aku turunkan alaikum atas kamu sekalian, minas sama'i dari langit, qatratan, setitik air. Walamma ambattu fil ardi min habbatin, dan niscaya tidak akan aku tumbuhkan di muka bumi dari satu tumbuhan. Wala sobabtu alaikumul azabu sibban, dan yakin aku timpakan kepada kamu sekalian azab sobban, yang betul-betul menimpa. Titik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kerusakan-kerusakan tadi itu sudah terjadi disebabkan manusia yang tidak sanggup dengan godaan dunia. Yang pertama kita lihat ketika dia memiliki ketenaran, nggak sanggup dengan godaan dunia, rusak akhirnya. Dia ibadah tetapi kemudian ada ujub, rusak jadi. Dia kaya tetapi harta kekayaannya menjadikannya rusak. Begitu juga dia miskin, tapi karena kemiskinannya pun menjadi rusak. Dia sehat, tapi karena kesehatannya pun dia rusak. Dia berilmu, pun karena ilmunya menjadi rusak. Dia bodoh, karena kebodohannya menjadi rusak. Kalau sudah demikian, berarti nggak ada lagi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rusak semuanya, kita lihat, adakah kebaikan? Adakah kebaikan? Nggak ada. Kalau udah rusak semua golongan-golongan ini, nggak ada kebaikan lagi sudah. Berarti tinggal Allah mau menghancurkan manusia yang seperti ini karena kerusakannya. Manusianya rusak, otomatis buminya juga pasti rusak. Maka akhirnya Allah katakan, "Falaula masyaiharukaun," maka jikalau tidak ada orang tua yang ruku. Ingat nih, gara-gara orang yang tua tapi masih mau ruku, masih mau sholat, maka Allah tunda. Allah nggak hancurkan alam dunia ini. Alam dunia. Bayangin kalau ada aki-aki udah nggak mau ibadah, nunggu apa lagi coba? Lagi muda nggak mau ibadah, pas begitu udah tua juga kagak mau ibadah. Ini kan laki-laki apa, aki-aki preman yang kayak begini. Bener? Udah rusak. Tapi kalau ada orang yang tua masih mau ruku, masih mau sholat, alhamdulillah. Nah, kita bersyukur sama orang tua kita, kakek nenek kita yang masih mau ibadah, masih mau sembahyang. Alhamdulillah, karena dia nih alam dunia nggak buru-buru hancur. Begitu juga wasababa khusaun, disebabkan anak muda yang khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Serius bahasa kita. Ada anak muda masih mau ibadah,
Ada anak muda masih mau ke majlis taklim, Alhamdulillah. Kenapa? Berarti dia khusyuk. Karena dengan sebab itu alam dunia ini masih aman. Nah kalau yang tuanya udah rusak, yang mudanya udah rusak, ngarepin apa lagi coba? Kan tinggal nyelonong aja itu. Selesai udah. Karena dengan sebab dua orang ini, anak muda yang khusyuk, orang tua yang masih mau ruku, aman. Ditambah lagi wa atfala ruddaun, masih ada anak kecil yang nyusu. Kita bersyukur kalau masih ada ibu-ibu masih melahirkan. Cuman ibu-ibu zaman sekarang punya anak pakai dibatasin. Ya kan? Ya. Anak cukup 2 aja. Kenapa? Biayanya mahal. Ada kan yang begitu? Ada. Padahal salah satu penghalang azab Allah nggak sampai, ada anak kecil yang masih nyusu. Yang paling hebat ada ibu-ibu nggak mau nyusuin anak. Ibu PA. Lain kalau memang air susunya nggak keluar. Lah ini air susunya keluar tapi nggak mau nyusuin ibu PA. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Ketika ditanya kenapa? Takut nanti badannya berubah jadi gemoy. Ada yang model begitu kan? Ada. Padahal dengan sebab menyusui anak, maka badan wanita itu tetap akan stabil. Tapi gara-gara sekarang di wanita nggak mau nyusuin anak, malah dia pilih susu sapi, badan tuh ibu banyakan yang gemuk, kelebihan lemak. Bener kan? Anaknya jadi anak sapi lagu. Bener? Bener nggak? Kenapa? Salah. Karena anak yang menyusu atau bayi yang menyusu ini salah satu penyebab azab Allah belum terjadi. Ditambah lagi wabiha imarut taun, masih ada binatang ternak yang merumput. Kalau udah nggak ada binatang ternak yang merumput, hati. Sekarang nih di kita fenomenanya kan udah mulai. Kita dulu di sini banyak yang melihara kambing, kebo, ya kan? Lapangan masih luas, masih bisa ngangon kambing, ngangon kebo. Ternyata itu salah satu penyebab azab Allah nggak buru-buru nyampe. Kalau itu sudah nggak ada, siap-siap aja. Ternyata betul tuh kita lihat sekarang pas begitu lapangan jadi rumah, bener kan? Rumput udah nggak ada yang tumbuh, diganti sama aspal, banjir, bener? Dulu nggak pernah terjadi yang demikian. Nggak salah apa yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau semua itu udah nggak ada, orang tua udah nggak mau ibadah, anak muda juga sama, ditambah lagi anak kecil udah nggak ada yang menyusu kepada ibunya, diganti dengan susu sapi. Binatang ternak udah nggak ada yang merumput lagi, diganti dengan pakan-pakan yang serba instan. Kata Allah, la ja'altus samaa min fawqikum hadidan. Niscaya aku akan jadikan langit itu di atas kamu menjadi besi. Menjadi besi kata Allah. Langit yang sekarang kita lihat jadi besi. Kalau sudah begitu, pasti Allah timpakan. Wal ardo sofa, dan bumi pun Allah jadikan rata semuanya. Sekarang alhamdulillah masih ada gunung. Cuman manusianya gunung diratain. Bener? Bener nggak? Lautan dibikin daratan. Hati-hati. Itu salah satu penyebab cepatnya terjadi kehancuran. Watturabu ramadan, dan tanah akan dijadikan debu. Kita lihat sekarang. Tanah-tanah udah habis dirusak oleh tangan-tangan manusia. Maka walamma anzaltu alaikum minas sama'i qatran. Yakin tidak akan aku turunkan atas kamu sekalian dari langit qatratun, setetes air pun. Kalau udah nggak ada tuh orang-orang yang kayak begitu.
Walama ambatu fil ardi min habbatin, dan aku pun tidak akan menumbuhkan satu tumbuhan di muka bumi. Kenapa? Dengan sebab rusaknya manusia. Wala sababtu alaikumul azabu sibat, dan akan aku timpakan kepada kamu sekalian azab soban, mirip seperti hujan lebat. Artinya apa? Mau lari kemana? Kalau hujan lebat kita mau kemana? Kalau hujan gerimis masih gampang. Tapi kalau hujan lebat rumah kita juga bocor. Benar? Mau meneduh kemana? Inilah kalau azab Allah sudah sampai disebabkan manusia. Pengertiannya, azab Allah bisa ditunda dan dipercepat tergantung perilaku manusianya selama hidup di alam dunia. Oleh karena itu, jangan ngundang azab Allah. Kita kan sekarang ini berani banget ngundang azab Allah kan? Dengan tingkah laku kita, dengan perilaku kita selama hidup di alam dunia. Nah, kalau kita sadari apa yang difirmankan Allah ini, maka berhati-hatilah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai menjadi rusak, sehingga akhirnya alam dunia ini pun menjadi rusak disebabkan tingkah laku kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan hidayah taufiknya kepada kita, sehingga dapat mengamalkan apa yang difirmankan Allah ini dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada yang tanyain? Ngilangin rasa ujub gimana tuh? Biar kita tuh enggak. Ya. Tiap manusia bisa saja terjangkiti yang namanya rasa ujub, yaitu rasa bangga. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena ada karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita merasa lebih dibandingkan orang lain. Contoh, ketika kita memiliki harta, orang lain ada yang lebih susah dari kita, kita anggap di bawah kita. Itu salah satu penyebabnya. Atau ketika kita punya ilmu, orang lain kita anggap bodoh. Itu salah satu penyebabnya. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan itu? Dengan kedawaduan, yaitu rendah hati. Dan kemudian pandai mensyukuri apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya apa? Kita tidak memandang rendah. Kemudian yang kedua, selain tawadu, banyaklah melihat ke bawah, jangan banyak melihat ke atas. Artinya apa? Di saat kita ada ataupun tidak ada, memiliki ataupun tidak memiliki, maka lihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, kita kurang terus. Begitu salah satu caranya. Jadi untuk mengantisipasi sifat ujub, milikilah sifat tawadu, perbanyaklah untuk melihat ke bawah. Supaya apa? Kita merasa diri kita bukanlah siapa-siapa. Penyebabnya itu tadi, karena ada karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita sadari ini semuanya milik Allah, maka kita tidak akan punya sifat ujub. Pertanyaannya kan, apa sih yang kita miliki? Pertanyaannya lagi, mana sih milik kita? Kan kagak ada. Semuanya adalah milik Allah. Milik Allah. Jelas ya? Insyaallah. Ya, ada lagi?
Gak ada udah? Hah? Pada paham semua udah? Hah? Paham apa ngantuk? Ya, kalau nggak ada tanya lagi, untuk malam hari ini kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.